Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Salma Marjani Jahra dari kelas 2C Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya dengan NIM 31118119119. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium. Interaksi obat dengan hasil laboratorium merupakan interaksi yang terjadi akibat penggunaan suatu obat yang dapat mempengaruhi atau mengubah hasil diagnostik pengujian laboratorium, sehingga dapat menyebabkan munculnya hasil positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi atau pengaruh dari obat yang digunakan sebelum dilakukan pengujian laboratorium. Adapun beberapa contoh uji laboratorium dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi hasil uji laboratorium tersebut. Yang pertama adalah alkalin fosfat. Alkalin fosfat ini dilakukan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang. Prinsip dari uji alkalin fosfat ini, semakin tinggi tingkat alkalin fosfat di dalam darah, maka mengindikasikan adanya penyakit yang terjadi pada tulang atau liver. Adapun beberapa obat yang dapat mempengaruhinya. Obat-obat yang dapat meningkatkan hasil uji laboratorium dari alkalin fosfat diantaranya allopurinol, isoniazid, tetrasiklin, verapamil, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk obat-obat yang dapat menurunkan hasil uji alkalin fosfat diantaranya ada cyanua, fluorua, oksalat, zinc salt, dan yang lainnya. Yang kedua adalah bilirubin. Bilirubin dapat digunakan sebagai petunjuk akan adanya penyakit yang terjadi pada hati ataupun saluran empedu. Contoh obat yang dapat mempengaruhi hasil uji laboratorium bilirubin ini antara lain ada fenobarbital. Fenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Yang kedua ada estrogen dan steroid anabolik yang dapat meningkatkan hasil uji laboratorium bilirubin. Obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama antara lain ada halotan, isoniazid, dan klorpromazin. Yang ketiga adalah glukosa atau kadar gula darah. Adapun obat-obat yang mempengaruhinya seperti atenolol. Atenolol ini dapat menurunkan hasil uji laboratorium dari glukosa. Sedangkan kortikosteroid golongan glukokortikoid ini dapat menyebabkan peningkatan hasil uji laboratorium pada glukosa. Namun pada obat ini dapat mempengaruhinya apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keempat adalah blood urea nitrogen atau BUN. BUN tes ini dilakukan jumlah urea nitrogen yang berada di dalam darah. Contoh obat yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan hasil uji BUN ini antara lain ada furosemid, ada vancomycin, dan ada piroxicam. Yang kelima adalah kolesterol. Uji laboratorium untuk kolesterol ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan diantaranya adalah vitamin C atau asam askorbat, di mana pada dosis yang tinggi vitamin C dapat menurunkan kadar kolesterol. Untuk golongan obat kortikosteroid, pada hasil uji laboratorium kolesterol dapat menyebabkan peningkatan karena menurunkan kolesterol baik yang ada di dalam darah. Kemudian yang keenam adalah kreatinin serum. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui urin oleh ginjal. Sehingga apabila terjadi peningkatan kreatinin serum ini di dalam darah, menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pada fungsi ginjal. Contoh obat yang mempengaruhi hasil uji laboratorium ini ada obat golongan AINS, diantaranya yaitu ada acetosal, ibuprofen, piroxicam, asam mefenamat, dan ketoprofen. Yang kedua ada amfoterisin B. Amfoterisin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang dapat menyebabkan fungsi ginjal menurun sehingga kreatinin pun dapat meningkat di dalam darah.
Yang ketujuh adalah transaminase. Transaminase merupakan suatu uji laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan pada hati. Pemeriksaannya dapat dilakukan dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Contoh obat yang mempengaruhi nilai SGOT dan SGPT hampir sama. Antara lain itu ada antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, teofilin, golongan digitalis, kontrasepsi oral, salisilat. Adapun contohnya pada isoniazid dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Rimpangfisin mekanisme kerjanya dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Kesimpulannya, hasil uji laboratorium penggunaan obat yang diminum sebelum melakukan pengujian laboratorium, sehingga alangkah lebih baiknya apabila tidak mengkonsumsi obat apapun sebelum melakukan pengujian laboratorium, supaya hasil pengujian lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.